siang hari ini. Allah bangkit dan bersorak, terserahlah semua musuhnya. Tetapi orang benar akan bersuka cita, tetapi orang benar akan bersorak-sorai, tetapi orang benar akan bermazmur, tetapi orang benar akan memuji-muji nama Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, sebab Engkau Allah yang layak kami puji, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Sebab kami percaya ketika kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, maka kuasa surga itu ada di tempat ini Bapa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, yang dimana saat pujian kami naikkan Tuhan, maka segala kuasa itu Tuhan nyata dalam hidup kami Bapa. Karena di dalam pujian Tuhan ada kemenangan Bapa. Karena di dalam pujian yang kami naikkan Tuhan ada suatu mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau dengan pagi ini Tuhan, kami datang mau bersuka cita karena kemenangan yang telah Engkau berikan Bapa di dalam minggu-minggu ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di dalam tangan Engkau Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin Tuhan, mengambil hari acara dari awal sampai akhirnya Bapa. Biarlah urapan kuasa-Mu itu ada di tempat ini Bapa. Terima kasih kami mentasbihkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami melepaskan Shalom Elohim untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom damai sejahtera untuk Indonesia dari Sabang dengan Merauke di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Bapa. Indonesia penuh dengan damai sejahtera, Indonesia penuh dengan sukacita, Indonesia penuh dengan kemenangan, Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, Indonesia bangkit Tuhan. Kami memberkati pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Jokowi, juga dengan jajaran pemerintahannya Tuhan, sampai dengan pejabat-pejabat yang terendah sekalipun Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke Bapak. Berkati mereka dengan hikmat daripada surga Bapa. Karena kami tahu Tuhan, mereka ada karena Engkau Tuhan. Mereka akan memimpin bangsa kami dengan hikmat-hikmat yang dari surga, pengetahuan-pengetahuan yang dari surga. Itu yang akan mereka pancarkan Tuhan, membawa Indonesia yang damai dan sejahtera, membawa Indonesia penuh dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan di mana tanah ini kami injak Bapa. Kami memberkati Pulau Bali khususnya Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin di Pulau Bali ini Tuhan. Juga Tuhan di tempat kami berdiri Tuhan. Kami memberkati Ubud dan sekitar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala kuasa-Mu itu nyata Tuhan. Ketika pujian kami naikkan, ketika pujian kami tinggikan Tuhan, maka kuasa-Mu itu ada di Ubud ini Tuhan. Maka kuasa-Mu itu bekerja Tuhan. Maka banyak jiwa-jiwa yang mendengar akan suara Engkau Tuhan, dan mereka bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan, memimpin gereja-gereja kami Tuhan, khususnya gereja Rock tempat kami beribadah Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Engkau Tuhan. Segala rencana, segala lawatan Engkau terjadi untuk Rock di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat turun atas Rock Ministry dalam nama Tuhan Yesus. Rock Ministry akan bertumbuh, Rock Ministry akan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati para penatua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera panjang umur ada di dalam mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau melawat Bapa. Ada kesatuan hati Tuhan di antara para pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkat lawatan-Mu Tuhan turun atas jemaat di tempat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua itu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita dan mengembalikan perpuluhan kita. Sebelumnya kita berdoa.
Segala hormat, puji dan syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya ini semua adalah berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan membawa persembahan kami dan mengembalikan perpuluhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap pemberian kami. Kami percaya Tuhan apa yang Engkau berikan bagi kami, kami sebagai pengelola, kami mau memberikan yang terbaik dan memberikan dengan penuh sukacita. Kami memberkati juga Tuhan bagi pengelola-pengelola Tuhan untuk persembahan ini. Biarlah Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan sehingga persembahan kami ini boleh dapat memperlebar kerajaan Saya-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk kotak persembahan ada di belakang, Bapak dan Ibu bisa membawanya setelah selesai ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan, tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah Padang Gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya. Adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance, ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul, ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat. Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar, Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali, ya, juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya. Lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja melayani emak-emak, diakonia,
baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak dituju oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat. Karena itu kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang disanjung di tempat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersorak, bersuka karenamu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, Engkau penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih
dan bersoraklah bagi Dia. Dan bersoraklah bagi Dia. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Yes. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shadarabayas, Kodarabayas, Shadarabayas, Shadarabayas. Ah, Yesus, ah, Yesus, kami sembah Raja kami yang luar biasa. Kau baik Tuhan, Kau ajaib, Kau kudus, Kau agung Yesus. We love you, we praise you, Yesus. Kami mau bermazmur bagimu, kami mau bernyanyi bagimu, sebab Kau yang layak terima pujian. Katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu.
bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang katakan tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. We love you, Jesus. Sing to your name. We love you, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Yes. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu,
saja nyanyikan pujian ini. Nyanyian pujian. Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Mari sembah Dia. Dia Raja di atas segala raja, bertahta di tahta kudusnya. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Yesus, kami puji Kau, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau ajaib Tuhan. Shararamaya shikirarabayas, Shararamaya shikirarabayas. Amen. Shararamaya shikirarabayas, Shararamaya shikirarabayas. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide and crumbles at his voice, and crumbles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we sing, how great is our God! Age to age is dead. Age to age is dead, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. Lift up your hand and sing, how great is our God! Sing with me, how great is our God!
is there, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Our God is three in one, Father, Spirit, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And now we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great is our God. Yes, Jesus. Age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Believe you, Lord. Our God is three in one. Amen. Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Is He great? Sing with me, how great is our God! And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Katakan, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Sing it out, sing it out, sing it out. You're the name above all names. You are worthy of our praise,
Praise Him more. Praise Him more. Makasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Sepanjang umur hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak kami mengatakan mengucap syukur Tuhan kepadamu. Oh, your love is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace above. Yes, you're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Yes, Jesus. When the mountains fall and the seas turn rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, fills with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Amen. Your love is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chains. Our love's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chain. Our love's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Hidup kami di dalam kendali-Mu Tuhan. Sukacita kami adalah ketika kami mau menyenangkan Engkau. Sebegitu kerasnya perjalanan yang harus kami jalani, tapi kami tenang di dalam dekapan kasih-Mu Bapa. Ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu di hidup kami Bapa. Segala perkara kami cakap menanggungnya di dalam Engkau, Allah yang memberi kekuatan bagi kami. Hidup ini adalah anugerah dan kesempatan bagi kami. Anugerah dan kesempatan. Mampukan saja kami Tuhan
Mampukan saja kami Tuhan untuk menjalani setiap destiny hidup kami, etapa demi etapa perjalanan kami di dalam Tuhan, sehingga tujuan tetap dari Tuhan tergenapi sempurna di hidup kami anak-anak-Mu. Apapun yang terjadi, Christ is enough for me. Tuhan, Engkau lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Hidup kami dalam kendali-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dengan satu pengertian ilahi. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami, tubuh kami untuk menerima yang terbaik daripada Bapa. Kami mau menaklukkan pikiran dan hati kami hanya kepada firman-Mu Tuhan. Beracalah, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Setiap umat-Mu yang hadir di gereja Rock Ubud ini, bahkan tempat ini terlindung sempurna oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang berperkara, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Shalom warga kerajaan. Shalom warga kerajaan, Rock Ubud, halo. Iya, saya senang kalau sudah ada senyum-senyum sumringah begitu ya. Kalau di rumah kita boleh lah ya, tadi mungkin kita letih, lelah ngurus anak semua. Tapi kalau ketika mulai berjalan ke sini, saya mau mendengar firman Tuhan pagi ini. Ada kekuatan baru yang membuat saya melangkah. 1 detik keputusan yang salah. Ketika engkau memilih, engkau harus pergi jalan-jalan atau pergi ke ibadah, mana yang akan kau pilih? Karena di sini jawabannya ke gereja ya. Tapi saya percaya di sini semua clear. Semua lebih memilih mencari firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Termasuk saya, karena ini untuk saya juga. Berada di bulan terakhir tahun ini bulan Desember ya. Semua yang berbau Christmas sudah mulai terdengar, mulai terlihat di sepanjang jalan. Bulan yang penuh sukacita tentunya. Amin. Bulan Desember, termasuk musim hujan mulai datang. Ya, hujan berkat. Berada di bulan terakhir di tahun ini, kita seharusnya sudah memasuki satu tingkat kehidupan yang bisa dikatakan dewasa. Bisa dikatakan dewasa. Ini dengan catatan Bapak dan Ibu. Bahwa kita benar-benar menerapkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu dari bulan Januari awal tahun yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di mimbar, di gereja. Setuju ya? Jika kita mengikuti tema demi tema tiap bulan dari bulan Januari, ya tema itu di-share tiap bulan dan kita sampaikan, kita akan paham. Setiap kita akan paham apa arah perjalanan dari gereja lokal kita. Setuju? Kalau kita mengikuti tema dengan sungguh dan serius, nanti di-share itu untuk tahun 2021. Kalau kita ikuti itu dari Januari sampai Desember ini, kita akan paham arah perjalanan di gereja lokal kita ini di dalam apa Bapak dan Ibu? Di dalam membangun seluruh jemaat lokalnya. Amin ya. Desember ini tema kita adalah advancing. Seperti tadi di Suara Gembala disampaikan oleh senior pastor kita, advancing. Yang artinya bergerak maju. Yang sudah mengikuti Kingsword dari tanggal 1 tentunya ini tahu ya. Advancing yang artinya saya persingkat bergerak maju. Kita buka ayatnya di Roma 12 ayat 2. Tadi sudah disampaikan oleh senior pastor itu ayat bacaan tema kita bulan ini Yesaya 32. Ayat 1, ayat 2 itu. Tapi saya akan ambil dari Roma 12 ayat 2. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ini firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 2, 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan yang baik. Yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik. Sempurna. Amin, silakan duduk. Setiap orang tentu ingin mengalami pertumbuhan atau perubahan yang semakin baik di kehidupannya. Setuju? Setiap orang termasuk saya.
Amin ya. Tetapi ada juga Bapak dan Ibu, jangan salah. Ada juga yang merasa tidak perlu mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia merasa semua sudah serba cukup. Semua sudah serba ada, artinya udahlah kan saya udah memiliki semua. Aman-aman saja, tenang, damai, sejahtera. Jadi saya lebih senang dengan posisi yang stuck seperti ini. Nggak usah ada perubahan yang lebih-lebih lah. Ada orang yang seperti itu. Ya, tetapi itu berkaitan dengan keputusan masing-masing ya. Kita nggak bisa paksa, karena kembali keputusan ada di tangan kita masing-masing. Yang mau maju, dia akan bergerak maju. Yang mau tetap begitu saja merasa nyaman di kondisi dan posisi dia sekarang, ya itu keputusan. Di dalam advancing Bapak dan Ibu, di dalam kalau kita mau bergerak maju, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Ini dua hal penting dan utama dalam proses advancing. Yang pertama, sustainability. Apa itu? Sustainability adalah kemampuan untuk melakukan hal yang sama dengan level dan kuantitas dan kualitas yang sama dalam jangka panjang. Saya ulangi, sustainability adalah kemampuan untuk melakukan hal yang sama dengan level kualitas dan kuantitas yang sama dalam jangka panjang. Ada orang-orang yang mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, stabil dia, pesat. Tapi ada juga yang mengalami perkembangannya up and down, naik turun. Ya, naik turun, ada. Ada yang cepat sekali dia berkembang, bertumbuh, tetapi ada yang naik turun. Kenapa Bapak dan Ibu? Itu tergantung dari kesiapan hati seseorang di dalam yang menjalani namanya proses. Tergantung dari kesiapan hati seseorang di dalam dia mengalami yang namanya proses. Karena ada yang siap, ada yang tidak siap, ada yang tidak mau menjalani proses. Ada. Padahal kalau proses itu mau enggak mau harus kita jalani kan? Benar ya? Suka enggak suka? Kalau Tuhan sudah bilang proses jalan, jalan. Mau komplain? Lebih mudah bagi kita untuk apa? Melakukan hal yang sama, kualitas sama, kuantitas sama, tapi jangka pendek. Benar, daripada jangka panjang. Lebih mudah jangka pendek enggak? Oke, saya ambil contoh deh. Kalau menjalankan mezbah, nah ini yang selalu kami tekankan di Rock Ubud. Jangan pernah mezbahmu bolong, mau kalian lakukan mau tidak saya nggak peduli. Tapi saya akan setiap minggu kalau saya dapat kesempatan bicara di sini saya akan bilang mezbah. Kalau orang mau sharing juga datang ke kami, saya akan bilang bagaimana mezbah, jalan nggak? Mezbah iya Bu, konsistennya ini. Ya, konsistennya ini. Doa Bapak dan Ibu, itu jangan hanya ketika kita ada perlunya saja sama Tuhan. Paham? Jangan ketika kita itu lagi sedang bergumul itu pasti doa. Kalau lagi bergumul, lagi tertekan, lagi sedih, lagi stres, lagi terintimidasi atau lagi menginginkan sesuatu, kita pasti doa. Benar? Pasti doa, enggak disuruh sama GKM-nya pasti doa. Tetapi dalam kondisi kita tenang, semua everything is okay, semua baik-baik saja, damai sejahtera. Tetap engkau datang mezbah di hadapan Tuhan dengan kualitas yang sama dan konsisten. Apakah sama kualitasnya? Menangismu ketika engkau bergumul dengan ketika engkau dalam kondisi tenang dan nyaman? Biasanya di sini enggak ada. Dalam kondisi baik-baik saja doanya akan secepat mungkin. Thank you Lord untuk hari ini semua sudah selesai. Pokoknya istilahnya apa, kita ngabsen aja sama Tuhan. Ceklis, udah ngabsen nih, udah mezbah. Yang biasanya mungkin sampai 1 jam kita kuat duduk doa, ya dipres jadi 30 menit, 15 menit, 10 menit cukup. Karena ntar lagi ada mau pergi acara, kalau lagi nyaman. Ya, apakah sama kualitas kita ketika kita menjalankan mezbah dalam kondisi kita tekanan, sedih, sakit atau ketika kita sedang nyaman? Jawab masing-masing. Jawab masing-masing ya. Doa rantai harian dapat ya semua GKM? Di-share enggak di Komsel? GKM angkat tangan. Di-share ya Mas.
di-share ke komsel masing-masing, pastikan domba dapat doa harian, doa rantai harian yang tiap hari itu dikirim oleh gereja lokal kita dari Lembah Pujian, dari pusat. Itu bukan sekedar doa yang asal-asal diketik Bapak dan Ibu. Itu lewat perenungan para pemimpin dan di-share untuk apa? Umat diajak, dilatih untuk berdoa. Mendoakan apa? Bukan hanya pergumulan kita, tetapi mulai berdoa untuk apa? Bangsa dan negara, pemimpin bangsa kita, gereja kita, pemimpin bahkan orang-orang di luar sana. Amin. Makanya ketika di-share doa harian, pastikan engkau mendoakan sungguh-sungguh pokok-pokok doa itu. Makanya minggu lalu saya sampaikan kan, berani ambil tanggung jawab apa? Doa. Jangan egois dengan berdoa untuk kebutuhan kita. Mulai buka pikiranmu ini, saya harus berdoa bagi bangsa saya. Berdoa bagi lingkungan saya, di mana saya tinggal. Gak usah jauh-jauh deh, berdoa bagi orang tua saya. Bagi tetangga saya. Amin Bapak dan Ibu. Kalau soal mesbah saja kita masih bolong-bolong, nah bagaimana dengan yang lain? Ini baru contohnya mesbah yang paling sederhana saya ambil. Karena mesbah kan gak ada batas waktu ya. Oke kita mesbah hanya setahun ini hanya 3 bulan, kan gak mungkin begitu. Pasti itu harus konsisten dan sepanjang kita hidup di muka bumi ini, mesbah ini harus kita jalankan. Amin. Nah perhatikan Bapak dan Ibu, untuk tetap kita bisa sustainability ini kita lakukan, harus konsisten. Yang harus kita perhatikan apa? Satu konsisten, kedua membutuhkan elemen penting seperti sabar, itu sudah pasti. Gigih, tekun, hikmat dari Tuhan. Kalau kita tekun mesbah yang serius ya, yang benar-benar duduk di kaki Tuhan dengan tulus mencari wajah Tuhan, pasti hikmat Tuhan berikan. Dalam hal apa saja, termasuk dalam mendidik anak. Termasuk dalam hal mendidik anak Bapak dan Ibu. Termasuk dalam saat-saat genting kita harus ngambil keputusan apa, Tuhan akan berikan. Aha. Benar? Kita akan lebih peka Bapak dan Ibu. Oke, saya videonya bisa Joy? Oke, kita nonton sebentar ya. Bu Rati paling senang sama video. Ini singkat saja, ini soal sustainable. Lampunya bisa dimatikan. Ini soal konsisten, bagaimana mempersiapkan. Oke, anak kecil yang sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang tenis meja yang pro. Dia hanya latihan backhand Bapak dan Ibu. Ini saja, baru ini doang yang dilatih. Tekun. Dia dilatih dengan sangat keras Bapak dan Ibu. Masih kecil. Kadangkala dia merasa stres, dia lelah, dia capek, nangis, ngambek kadang-kadang, karena dia lelah melakukan itu dan itu terus.他做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。 Orang tuanya kadang nggak tega, tapi ini bagian dari perjalanan dia, harus dia jalani. Ini setelah setahun. Dia mulai menikmati hasilnya. 我们当然是非常高兴的，他自己也很开心，我们也会让他放平心态，继续的去训练，去打好 Lihat 乒乓 wajah 球。 pelatihnya Bapak dan Ibu. 打乒乓球天分这一块，我们觉得只占很小的一部分。如果说想走专业或者想出很好的成绩的话，那他还是要自己要去努力。 Itu foto-foto yang bisa memotivasi mereka. 因为现在还太小，他毕竟才刚6岁，那我们就是看看他自己的喜爱程度吧。如果自己想做一名运动员，那我们就非常会支持他。那如果说只是想
就通过乒乓球来说锻炼一下身体，那我们也会尊重他。乒乓球对于我们来说，现在就是一个业余爱好，也非常感谢大家的支持。现在也不是利用孩子来做这些商业性的东西，所以对我们来说，就是说，大家如果支持的话，能让更多的小朋友参与到乒乓球运动当中来，那这是最好的。Untuk menjadi seorang atlet profesional, anak umur sekian sudah berlatih seperti itu. Tujuannya apa? Supaya jadi. Orang tuanya nanti dia bilang membiarkan anak yang ngambil keputusan, tetapi anaknya berjuang. Tapi kita orang tua kadang nggak tega. Tapi ada orang tua yang dia tahu itu untuk tujuan anaknya. Dia dampingi, dia support. Oh, terkadang hati ini menangis. Para orang tua, kadang kita nggak tega sama anak-anak kita ya, ketika kita tegur, air mata keluar. Lebih sering kita akan kompromi, walaupun kita tahu itu salah. Terutama para ibu nih, saya ibu. Kadang saya nggak tega ketika melihat putri saya ada sedikit gejala special need. Sudah berapa tahun ini dia sekolah di sekolah khusus dan dia dilatih. Sekarang mungkin teman-teman yang sudah tahu bagaimana Laura bisa fokus ya Mas Tri, bisa berkomunikasi dengan sangat lancar, ya that's right, Vita. Kalau bercanda dengan Alfa normal kan. Tapi kan tahu berapa tahun kami harus membiarkan dia dilatih di sekolahnya ini. Dari umur 3 tahun Bapak dan Ibu. Hati orang tua siapa yang tidak terkejut dan syok mendapati anaknya berbeda. Tapi ketika saya membiarkan dia untuk ditangani orang yang profesional, untuk fokus. Anak lain mungkin bisa belajar, gurunya ngajar sekarang, anak lain langsung bisa paham, menjawab. Laura butuh 1-2 hari untuk mencerna itu. Dulu saya merasa minder. Kenapa anak saya tidak seperti anak yang lain yang bisa duduk manis di sekolah minggu? Mendengarkan kakak-kakak sekolah minggunya mengajar, anak lain duduk dengan tenang di bawah. Anak saya keliling Bapak dan Ibu, tarik-tarik gorden, ya di lembah itu ada ditarik-tarik. Gak bisa diem dia, gak bisa duduk tenang. Kalau anak-anak normal mungkin tapi masih bisa duduk diem. Dia enggak, dia doa keliling Bapak dan Ibu. Jadi saya hari pertama kedua saya masih jaga. Hari ketiga kakak sekolah minggu bilang ini, kakak, dipanggil saya kak. Tinggal aja, serahkan Laura ke tangan kami. Saya masih takut, masih tungguin di luar kelasnya, ya di lembah kan masing-masing dibagi. Saya ngintip-ngintip, saya yang takut. Lagi suami saya bilang ini, berhenti, percayakan dia pada guru-guru sekolah minggunya. Jadi setiap hari minggu kalau ke gereja, papahnya tumpang tangan. Anak cerdas, engkau fokus, anak yang tenang, cinta Tuhan Yesus. Di doa pun nggak bisa diam, kalau doakan dia keliling, dia akan tarik-tarik tangan papahnya. Karena dia nggak paham. Tetapi bertahun-tahun kemudian, hingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk resign. Karena waktu itu kami bawa ke psikolog dan kami harus memilih, salah satu harus fokus menangani anak ini. Gak bisa kami dua-dua kerja full. Akhirnya saya memutuskan untuk mundur dan saya fokus ngurus Laura. Antar ke sekolah, dampingi apa perubahan di sekolah, saya ikuti betul-betul dan saya bawa dia ke sekolah khusus. Sekarang usianya udah 9 tahun lebih. Ini teman-teman yang gak tahu, melihat Laura sekarang dia normal. Tetapi perjalanan dia sampai sekarang butuh waktu dari umur 3 tahun Bapak dan Ibu untuk membuat dia fokus. Dia harus berlatih, maaf saya bukan mau membangga, saya hanya ambil contoh yang paling mudah ya, yang paling simpel yang teman-teman melihat di depan mata. Anak yang kurang fokus seperti model putri saya itu, karena dia ada gejala special need itu, untuk berjalan lurus itu nggak bisa Bapak dan Ibu dulu. Dia pasti nabrak-nabrak. Itu butuh latihan seperti ini, lantai dia harus berjalan lurus begini. Itu butuh waktu tidak 1-2 kali Bapak dan Ibu, berbulan-bulan untuk anak-anak jenis ini. Itu baru soal fokus. Nabrak-nabrak aja, benda apa nabrak. Dilatih. Untuk berbicara seperti saya dengan Pak Tri. Gurunya
di sekolahnya harus memegang ininya. Laura, lihat Miss. Laura, lihat Miss. Harus begini, maaf ya Mas Trip, saya bukan nantang ya. Jadi harus seperti ini. Saya ngasih contoh yang simpel ya. Materi kita pagi ini sederhana sekali, tapi saya langsung lebih banyak ke contoh Bapak dan Ibu. Soal bagaimana kita harus konsisten dan fokus. Dia harus pandang begini. Dan anak saya, namanya anak kecil, mana tahan dia lama, tapi dia dilatih sampai dipegang begini. Ibu mana yang tega? Melihat anaknya harus truk. Lihat Bunda, lihat Miss. Every day, hanya untuk bisa fokus. Ini belum belajar ke pelajaran Bapak dan Ibu. Belum belajar ke pelajaran. Itu saja butuh berbulan-bulan. Dia tentu ada hal lain yang harus perhatikan selain makanan, ya banyak hal. Tapi ini saya baru ke teknik. Itu baru belajar fokus. Tenaganya harus dikuras setiap hari karena anak begitu lincah. Lincah, jadi dia harus dibikin pagi itu capek olahraga. Dia harus bermain yang bola yang besar itu. Di rumahnya Dokter Heni ada. Kemarin di mana kita lihat bola besar ya Des? Oh iya betul. Bola gede itu jadi Laura senang karena memang dia di every day dulu, sekarang udah enggak lagi karena dia sudah istilahnya dia sudah normal. Dia harus di bola tuh dia harus loncat, main begitu supaya energinya dikuras dulu. Setelah itu baru bisa belajar. Ya itu memang khusus ya tempatnya, tapi saya melihat itu kadang hati itu enggak tega Bapak dan Ibu. Kadang saya mau nangis kalau lihat anak saya kadang-kadang harus dibikin tegas, bukan dikeraskan tapi harus ditegaskan supaya dia tahu ini loh. Tapi karena saya tahu tujuan saya untuk anak saya menjadi seperti anak-anak yang lain dan dia di sekolah minggu bisa fokus mendengarkan, saya harus merelakan dia dididik seperti itu bertahun-tahun. Dan hasilnya ada Mariana Elsie di sini? Tidak ada. Dia selalu laporan ke saya, Kakak, Laura kalau bertanya, mungkin yang lain, mungkin dia akan angkat tangan. Kalau dia belum ditunjuk, dia tidak akan bicara. Itu pun butuh dilatih. Gak semua loh anak-anak bisa seperti itu. Benar, yang punya anak kecil, dia akan angkat. Dia akan tunggu sampai betul-betul ditunjuk baru dia bicara. Bagaimana seorang anak bisa mengendalikan diri seperti itu? Ini spesial nih loh, tapi ternyata bisa. Artinya apa? Kalau kita konsisten, terus menerus, kita tekun, gigih dan sabar, kita akan tuai hasil. Amin. Bukan masalah dia akan bertumbuh besar, dewasa. Bagi saya pribadi, saya mau ketika putri saya dewasa, dia bisa mandiri dan bertanggung jawab. Amin. Itu kerinduan setiap orang tua. Makanya selalu saya bilang, kita yang mengatur anak, bukan anak yang mengatur kita. Untuk hal-hal yang benar. Anak-anak tetap bisa bermain, tapi ketika itu arahan yang benar, kita harus tegas kepada mereka. Supaya mereka tahu arahan hidup yang benar. Apalagi yang anak-anak normal, tentu bisa, lebih lagi. Karena tidak perlu dilatih yang harus fokus. Tapi kita harus mengeraskan hati, menguatkan hati kita. Untuk kita melihat 10 tahun lagi, putra-putri kita mau seperti apa, tergantung kita mendidiknya sekarang. Amin. Baik. Konsisten. Itu harus ya. Makanya ada kan kita pernah dengar generasi pertama itu memulai, mempersiapkan. Ya, memulai sampai semua settle. Generasi kedua apa? Mempertahankan. Yang menghabiskan, menghancurkan generasi keberapa? Ketiga. Ini katanya. Jika tidak dipersiapkan sungguh-sungguh penerusnya. Tapi beda kalau dipersiapkan sungguh-sungguh. Makanya di gereja lokal kita, leadership. Kayak tadi ya Pastor Arifin sampaikan. Leadership benar-benar kita persiapkan. Para pemimpin-pemimpin muda yang bisa melapis-lapis kami nanti. Kan saya, Pastor Daniel, Pastor Bayu, Mas Tri, kan kita umur nambah nih Mas, 25 mau 50 nih kita. Lapis 2 kami sudah siapkan, lapis 3 pun kami sudah siapkan. Demikian juga mereka, saya bilang kalau kamu tidak menyiapkan lapismu, kamu gagal, kamu tidak berbuah. Haleluya. Haleluya, makanya sering saya bilang, Bram kamu gak selamanya di sana. Joy lahirkan Jevan-Jevan yang lain. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Desi lahirkan WL yang lain. Gak bisa kamu dan Vita terus di sini, no. Itu kita berbuah. Dan itu butuh waktu yang lama. Bagaimana caranya? Dibutuhkan kerja keras dan ketekunan. Hikmat dari Tuhan. Amin. Tidak ada hasil tanpa perjuangan. Oke.
Tidak ada hasil tanpa perjuangan, itu sudah pasti. Orang-orang yang terbiasa mulai dari nol, sesuatunya mulai benar-benar dari awal, itu akan lebih tough, akan lebih tangguh menjalani proses kehidupan. Dan dia akan bisa tuh berjuang sampai akhir. Apapun yang terjadi dia akan tetap berjuang kalau orang itu benar-benar dari nol mulai. Beda dengan orang yang meneruskan. Atau semua serba saya dapat gampang, terima gampang. Itu beda daya juangnya Bapak dan Ibu. Maaf saya tidak menghakimi, tapi itu yang terjadi biasanya. Kalau hanya terima saja, rasa tanggung jawabnya kurang, kan dia sudah mendapatkan yang utuh. Tapi kalau orang mulai belajar dari nol, malah benar-benar dia berjuang dari nol, baik dalam hal pekerjaan apa saja, itu beda kualitasnya. Makanya dibilang anak-anak Tuhan gak boleh jadi anak-anak gampang, harus mengalami yang namanya proses. Kalau udah ngalami proses jangan mengeluh. Jangan mengeluh, kenapa? Kalau kita paham tujuan Tuhan lewat proses itu, selalu saya sampaikan di sini di mimbar ini benar, apapun yang terjadi dalam hidupmu pastikan itu antara engkau dan Tuhan. Kamu gak usah cari kambing hitam, kambing putih, kambing abu-abu, gak usah. Oh ini maksud Tuhan ini. Pikirkan apa maksud Tuhan di dalam permasalahanmu. Bukan di mana Tuhan ketika saya bermasalah, tapi apa maksud Tuhan. Jadi gak usahlah kita mencari lagi, oh ini karena dia begini, jadi kita ikut sibuk, jangan. Jangan sibuk dengan omongan orang, fokus saja, oh maksud Tuhan seperti ini. Respon kita akan berbeda. Amin. Yang pertama tadi sustainability ya, untuk kita konsisten melakukan hal yang sama, kualitas kuantitas sama dengan jangka panjang. Contohnya saya ambil tadi mesbah, ya itu yang paling gampang, tetapi tidak mudah dilakukan konsisten. Saya kadangkala kalau capek banget mau ngambil gitar itu rasanya, jadi kadang pernah saya doa duduk begini, Laura tanya, Mi kenapa doanya beda? Maksudnya biasanya kita kan genjerang-genjereng dulu, ini karena terpola ya, dia harus seperti ini. Dia duduk, Bapak, nggak tahu mau ngomong apa saking capeknya. Belum kalau ada tekanan-tekanan tersendiri Bapak dan Ibu. Hanya nangis saja nggak bisa ngomong apa. Pernah seperti itu situasi? Pernah. Saya pernah Bapak dan Ibu. Ketika saya duduk mau ngambil gitar, rasanya mau main gitar nggak bisa, nggak mau. Saya hanya duduk, air mata turun. Saya hanya bilang Bapak, tapi saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi saya tahu Tuhan tahu isi hati saya, karena Dia Tuhan. Hanya dengan menangis saya tahu Tuhan tahu apa yang mau saya omong, tapi saya tidak sanggup mengatakannya. Itu kalau kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, itu kalau mesbah kita terjaga. Setelah itu tidur, dan ketika bisa tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi bangun pagi, rasanya suatu yang segar, suatu yang baru, ada beban yang terlepas. Tuhan sedang memberkati kita ketika kita tidur. Berkat apa? Beban itu Dia angkat. Lalu setelah kita berjalan, kembali dengan aktivitas sehari-hari, ada hikmat yang Dia berikan. Sebenarnya itu jawaban Tuhan atas pergumulan kita, tapi banyak kita yang gak nyadar. Hal yang sederhana, tapi banyak orang yang melihat berkatanya, kok jawabanmu gak ada ya, gak ada uang buat bayar ini, gak ada uang buat bayar itu, kok si ini masih gak benar sama aku ya. Itu fokus kita. Berarti ketika kita tidur bisa dengan nyenyak, bangun pagi dengan kondisi tubuh sehat dan tenang, melakukan aktivitas dengan perjalanan yang enak dan ada hikmat di dalam melakukan aktivitas, itu Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tapi fokus kita suka lain. Haleluya. Yang kedua, new culture atau budaya yang baru. Di budaya yang baru itu dimulai dari hati yang baru Bapak dan Ibu. Proses dari hati yang baru sampai kepada lahirnya kebiasaan yang baru akan menghasilkan budaya yang baru. Setiap pribadi yang siap atau kelompok yang siap untuk diproses itu akan mengalami namanya kemajuan atau progres dan perkembangan yang jauh lebih cepat daripada pribadi atau kelompok yang belum siap untuk menjalani proses kehidupan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ada yang orang itu udah ngalami proses tapi dia nggak mau. Artinya apa? Nggak maunya bukan nggak mau Tuhan, bukan. Komplain melulu sama Tuhan. Itu orang yang nggak mau menjalani proses. Kok gini, kok gini, kok gini. Komplain aja. Saya hari ini mengalami satu istilahnya, udah berapa bulan terakhir ini, mengalami sekolah dari Tuhan, sekolah yang namanya mengelola hati dan kesabaran Bapak dan Ibu. Tapi saya belajar untuk begini. Baik Tuhan, saya mau lulus. Saya enggak mau remedi Tuhan. Ya tolong mampukan saya melewati perjalanan ini bersama seisi rumahku.
Hanya itu yang saya minta dari Tuhan. Dan Tuhan mampukan melewati hari-hari yang mungkin bagi daging kita nggak mudah. Tapi itulah Tuhan. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Setuju? Bapak dan Ibu juga demikian. Haleluya. Kalau ada proses kehidupan, siapkan hatimu. Minta sama Roh Kudus, mampukan saya Tuhan. Roh Kudus, tolong saya. Tolong mampukan saya. Itu doanya. Gak usah minta jawabannya, kok belum ini ya Tuhan. Aduh kira-kira hari ini kira-kira gimana. Jangan, minta Roh Kudus, mampukan saya. Saya butuh Engkau. Saya dalam kondisi tertekan kadang saya bilang, Tuhan jangan pernah ambil rohmu dari hidupku. Karena satu-satunya pribadi yang aku butuhkan adalah Engkau. Manusia boleh mengkhianati kita, boleh meninggalkan kita, bahkan pasangan kita boleh salah mengerti dengan kita. Walaupun kadang maksud tujuan kita baik. Tapi ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita. Dia ada dalam diri kita. Itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Itu pribadi yang gak pernah mengkhianati kita, Bapak dan Ibu. Ya. Budaya yang baru. Oke. Contohnya, saya ambil ke contoh aja nih. Yang biasanya kalau kita yang suka makan di sini, yang suka makan semua pasti ya. Semua pasti suka makan ya. Yang dulu sekarang PDW, makan datang langsung suka lupa doa. Sekarang doa. Cuci tangan, dengan adanya corona, rajin cuci tangan semua ya, kita belajar cuci tangan, caranya diajarin kan. Ya, kayak waktu kita TK dulu, lagi diajarin ulang cara cuci tangan. Kebiasaan baru kan? Ya mungkin ada yang sudah terbiasa cuci tangan kalau makan. Tapi sebagian besar kayaknya kalau ke rumah makan ya udah pakai sendok langsung. Sekarang enggak. Kebiasaan-kebiasaan baru kan? Pakai masker. Pastikan engkau selalu pakai masker bukan karena takut kena denda 100.000, tetapi karena untuk menjaga dirimu dan menjaga orang-orang di sekitarmu. Amin. Jadi dengan pengertian yang benar, memakai helm, ini paling sering Pastor Daniel bilang, di rumah pun kalau pergi ke warung depan pakai helm. Ya, tiba-tiba kelapa pluk di kepalamu. Misalnya. Ya, pakai helm. Terus apa lagi? Kalau datang ibadah, usahakan tepat waktu. Kalau saya datang ibadah dulu tuh paling senang saya harus mulai duduk, kemudian ikuti dari awal. Praise worship itu beda rasanya. Kalau kita udah terlambat kita mesti buru-buru gak nyaman. Langsung jebret firman. Kadang belum firman selesai udah buru-buru pulang. Di sini gak ada, puji Tuhan. Karena pintunya cuma satu, ketahuan kalau pulang cepat. Tapi kalau di gereja yang besar gak ketahuan, ada. Begitu habis firman pendetanya bilang amin, ini belum doa berkat, belum perjamuan, pergi bawa tas. Di depan saya, loh kok padahal kita butuh doa berkat dari hambanya yang sedang menyampaikan firman kan. Saya pun misalnya kalau pergi ke pusat, kok apa saya akan tunggu datang. Saya bilang saya malu pilih khotbah kok malu, nggak mau. Saya mau duduk benar-benar mulai dari awal itu beda rasanya Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu. Kan kalau sana saya peserta saya duduk. Enak aja rasanya ikuti praise worship dari awal, benar-benar masuk ke ruang Maha Kudus. Pada kita telat buru-buru kan, ya kecuali mungkin ada sesuatu yang membuat kita terlambat. Oke, datang paling akhir, pulang paling awal, jangan. Jangan, tidak ada di sini ya. Apa lagi? Mengendalikan diri kita. Ini budaya-budaya yang baru. Lebih ini loh nahan mulut coba belajar menjadi pendengar yang baik tapi lebih mengurangi ngomong. Gampang enggak? Kalau yang pendiam ya mungkin gampang. Tapi orang yang mempunyai sifat sanguin enggak mudah loh. Kadang saya sama suaminya kadang-kadang suka miss di sini. Kadang saya baru ngomong 1 dia sudah ngomong 3. Saya bilang bisa diam enggak? Itu dia ketawa. Tapi sekarang puji Tuhan budaya baru kan. Oke kamu ngomong aku diam. Dia diam Pak. Dengar dia. Berubah dengan budaya yang baru. Ya. Mengendalikan diri kita, mulut kita, jari kita, sosial media bejak menggunakan gadget. Kita sudah sering sampaikan di sini. Budaya senyum. Ada yang enggak senang senyum di sini? Fans itu kalau senyum manis loh, orang bilang kalau hitam-hitam itu manis. Fans banyak fansnya. Ya, budaya senyum Bapak dan Ibu, senyum itu perlu dilatih loh, jangan salah. Benar, kalau yang nggak suka senyum di depan cermin dia senyum-senyum sendiri. Yang tulus, saya senang kalau Mbak Ruth kalau senyum. Enak, ngomongnya renyah kayak kerupuk. Itu perlu dilatih Bapak dan Ibu.
Senyum itu perlu dilatih. Kayak Bram ketemu biar nggak kamu senyum dari jauh udah senyum. Entah senyumnya tujuannya apa juga nggak tahu ya. Pokoknya senyum aja. Tapi itu bawaan kita senyum. Ya Pak Alfa tadi saya masih di motor, masih buka helm, sudah senyum sama saya, masih balik badan. Senyum, ramah sekali. Saya senang mempunyai orang kerja seperti itu. Ramah sekali. Senyum itu butuh dilatih Bapak dan Ibu. Benar Grace? Ya. Latih senyum, jangan muka jutek gitu. Udah kita mukanya asem, enggak suka senyum lagi. Bapak dan Ibu, senyum itu bikin umur panjang loh. Benar? Ya, sukacita tuh memancar loh, tapi yang tulus. Benar ya? Senyum itu dilatih. Nah, 3 kata-kata yang harus. Maaf, tolong, terima kasih. Ini ajarin lagi, ngajarin anak kecil nih kita nih. Tapi orang dewasa pun kadang-kadang tidak melakukan kan, bener kan? Kadang, bilang tolong nape? Angkat. Tolong ya. Bisa bantu saya. Terima kasih ya sudah bantu. Thank you. Gitu aja kadang pakai bahasa simbol-simbol begitu. Tolong, maaf. Kok berat sekali mau bilang maaf itu. Maaf ya, saya nggak bermaksud seperti itu. Maafkan saya. Susah nggak? Nggak susah. Tapi kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terbangun belasan tahun itu yang kadang bikin mulut kita nih susah sekali bilang maaf. Benar. Ini saya ngomong buat diri saya juga loh, bukan berarti saya menghakimi, tidak. Saya juga berlatih untuk itu Bapak dan Ibu. Yang tahu saya dari dulu. Noni ya, jutek banget kan saya dulu. Mukanya galak banget. Butuh berlatih Bapak dan Ibu. Ya, dan mau. Oke. Pertanyaan adalah, sudahkah kita melatih diri untuk berbagai hal yang benar di mata Tuhan? Tadi udah latih sustainability, budaya yang baru. Apakah kita sudah melatih diri untuk berbagai hal yang baru, yang benar di mata Tuhan? Secara konsisten dan terus menerus, jawab masing-masing. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu, udah Bu, saya udah lakukan, itu sudah bilang maaf, terima kasih. Jangan dilanjut dulu Joy, stop dulu, itu jangan dulu. Ya. Jika sudahkah terbangun budaya yang baru? Apa itu? Budaya kerajaan surga. Ya. Ditandai dengan apa? Buah-buah roh Bapak dan Ibu. Budaya baru itu kasih, sukacita, sejahtera, dan seterusnya. Ditutup dengan apa? Penguasaan diri. Nah ini, penguasaan diri ini. Ya. 9 buah roh itu enggak abal-abal dibuat Bapak dan Ibu. Dimulai dengan kasih, ditutup dengan apa? Penguasaan diri. Belajar hargai dirimu. Percaya diri, tidak usah berlebihan, tetapi percaya diri, hargai dirimu, engkau jangan minder, engkau anak-anak Tuhan. Kalau engkau sudah bisa menghargai dirimu dari ujung rambut sampai ujung kaki dan dirimu apa adanya, engkau pasti bisa menghargai orang lain, bisa menerima orang lain. Contohnya apa? Paling gampang deh, ada yang pada bergabung di grup-grup WhatsApp. Kalau grup profetik ya, saya udah nggak di sana, nggak di grup. Kemudian doa, grup aser, apalah, mungkin Bapak dan Ibu di kantor ada grup-grup WhatsApp begitu ya. Kalau dikasih pengumuman sama koordinatornya atau pemimpinnya direspon enggak? Kalau ada pengumuman, apapun itu, grup komsel deh. Kalau GKM-nya kan suka nge-share tuh ya, Kingswood atau nge-share pengumuman, Shalom teman-teman, komsel bla bla bla, kita ada ibadah bla apalah. Direspon enggak para domba jemaat? GKM-nya. GKM-nya enggak asal loh kalau kasih pengumuman itu. Saya kalau di grup wilayah apapun kalau berbau pengumuman, saya akan selalu berusaha untuk respon. Karena saya itu pengumuman, kecuali ada teman-teman yang iseng nge-share apa gitu yang memang perlu direspon, saya akan respon. Kalau enggak ya saya lewatin aja. Karena ada orang iseng kan nge-share yang enggak penting itu di-share, itu ada. Itu enggak respon, enggak apa-apa. Tetapi yang kalau berbau pengumuman penting, apapun itu kan ada tujuannya. Responi Bapak dan Ibu. Minimal Anda cakup tangan atau baik Pak, baik Bu, terima kasih. Di grup PW jalan deh sih, karena itu nilai yang saya benar-benar tanam di sana. Jangan coba-coba tidak ada yang respon, apapun itu. Itu bagian dari kita belajar untuk menghargai orang-orang di sekeliling kita. Nggak usah pemimpin, nggak usah GKM, tapi kalau ada teman kita yang menyampaikan sesuatu, respon yang benar maksudnya ya.
Bisa nangkap di sana. Loh kalau kita bisa merespon orang punya IG, punya foto, di IG bisa nge-like, bisa berkomentar status segala macam. Masa untuk meresponi pengumuman atau apapun di grup kita nggak bisa. Ya, kalau ada yang masih seperti ini, bertobat, perbaiki diri, belajar menghargai. Ya, itu hal sederhana Bapak dan Ibu, sederhana tapi kadang-kadang kalau dilakukan, ya udah tahu. Jadi pakai bahasa simbol aja, gue udah tahu kok maksudnya. Udah diam gitu aja, nggak direspon. Responlah, ya, responlah. Oke, apalagi? Di dalam penguasaan diri, saya fokus ke penguasaan diri dari 9 buah roh ya. Kalau yang lain kan sudah beda pinter semua. Ada satu situasi di Alkitab, contoh di Alkitab, saya ambil dari King's Word, tentang Nabi Nuh Bapak dan Ibu, mungkin ada yang sudah baca. Ketika satu kali, mohon maaf, dia sedang mabuk, Nuh ya. Dan dia dalam keadaan telanjang. Saat itu Ham, anaknya yang namanya Ham, melihat situasi bapaknya lagi mabuk, telanjang, dia malah mentertawakan Bapak dan Ibu. Si Ham ini anaknya Nuh. Dia mentertawakan, kemudian apa? Dia justru menceritakan kepada orang lain kan, yang baca Alkitab ini, kisah Nuh ini, dia ketawain, dia ngomong sama orang lain Ham ini. Tetapi respon yang berbeda ditunjukkan anaknya Nuh yang lain itu Sem dan Yafet. Mereka mengambil sikap justru tidak berani memandang. Ya, kondisi dari bapaknya si Nuh ini, mereka bahkan berusaha untuk menutupi kekurangan atau ketelanjangan dari Nuh itu. Karena dia lagi telanjang mabuk, mereka Sem dan Yafet berusaha menutupi, tidak berani memandang mereka. Nanti bisa baca di Alkitab. Salah satu ciri orang untuk menghargai orang lain, mengendalikan diri kita adalah bukan sekedar menghormati atau sekedar bermulut manis, iya aja atau pakai bahasa simbol, bukan Bapak dan Ibu. Tapi bersikap dengan tidak memviralkan kekurangan orang. Jangan memviralkan kekurangan atau kelemahan orang. Jangan suka menghakimi orang. Karena ketika kau menunjuk dengan satu jarimu, maka 5 jari yang lain akan menunjuk kepada diri. Maka kau lebih baik dari dia. Jadi sebelum ngomongin orang, sebelum ngisengin orang, berkomentar tentang orang, ini kan orang-orang sekarang netizen paling demen ya, jarinya tuh gatel gitu kan. Apa gitu, orang balik badan dikomentari gitu kan. Hentikan budaya-budaya dunia yang seperti itu. Sibuk mengomentari orang, tapi nggak lihat diri sendiri. Kalau engkau memang sudah merasa sempurna dan lebih baik, oke, mungkin kau bisa lakukan. Apakah kau sudah lebih baik? Ketika engkau bilang orang lain itu pencuri, apakah kau tidak melakukan hal yang sama? Mungkin kau mencuri dalam hal yang lain, bukan dalam fisik uang. Tapi kau mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara apa? Engkau sombong, merasa dirimu lebih baik dari dia. Hati-hati Bapak dan Ibu, ketika kita mulai berani menilai orang lain, itu jauh di bawah kita. Maka selalu saya bilang sih tanpa bosan-bosan, saya bilang untuk diri saya juga perhatikan jarimu. Karena sekarang bukan hanya mulut yang berbahaya, tetapi jari itu bisa bikin perang dunia loh. Ya, berita-berita hoax di luar sana, hati-hati juga. Jangan gampang percaya. Makanya kalau ada permasalahan di antara anak-anak, leader kami, saya akan dudukkan dua-dua. Saya tidak mau dengar dari satu sisi, karena bahaya. Selalu 2 sisi yang saya dengar, supaya fair masalahnya. Budaya baru, artinya apa? Hikmat dari Tuhan berikan kalau kita mau melangkah dengan sesuatu yang benar. Bagi saya pribadi Bapak dan Ibu, ini saya ajarkan nilai ini. Lebih baik kita membuat Tuhan kita sukacita. Tuhan menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau daripada kita menyenangkan manusia, tapi itu salah. Lebih baik tidak populer dengan keputusan, tetapi keputusan itu benar sesuai apa yang Tuhan mau. Daripada saya menyenangkan segelintir orang, tetapi itu bisa membahayakan. Atau membuat orang jadi jatuh. Lebih baik saya senangkan Tuhan saya, walaupun itu mungkin tidak nyaman. Kadangkala kita berteman juga begitu. Yang penting rame-rame, walaupun kita nggak nyaman di sana, walaupun itu kumpulan pencemooh, kumpulan orang-orang suka bergosip, suka nyari kekurangan orang, tapi daripada saya nggak diajak, saya tetap di sana. Daripada engkau memilih satu komunitas yang mungkin orangnya sedikit, tapi saklek dengan kamu meluruskan tentang firman Tuhan, ada teguran di sana, ada balutan tetapi tetap ada. Tapi engkau dilatih untuk tough di sana. Mana yang kau pilih komunitasnya?
Di kantor juga begitu kan. Saya di marketplace dulu kadang begitu. Berusaha untuk tidak ikut bergosip. Tapi ketika saya duduk di sana, gatel aja untuk, iya. Yang di kantor nih, enggak, kalian enggak ya? Karena ibu enggak tahu. Kendalikan dirimu untuk ikut berkomentar tentang sesuatu yang mungkin bisa menjatuhkan orang lain. Karena engkau sendiri juga enggak sempurna. Setuju? Budaya baru adalah mengendalikan pikiranmu, mengendalikan mulutmu untuk ikut berkomentar tentang orang lain. Kalau dia berkomentar tentang si A, si B, sudah doakan saja. Gak enak, ya gak enak memang buat daging kita. Tetapi kembali saya bilang apa? Tuhan izinkan itu untuk merambah gak enak kita punya daging. Artinya ada hal-hal dalam diri kita yang lagi kita ada ujiannya. Mau lulus gak apa mau remedi. Kalau engkau lulus, maka ada level yang baru yang Tuhan siapkan. Artinya promosi dari Tuhan yang Tuhan siapkan. Yang lebih tinggi lagi, artinya levelmu naik. Itu loh dilihat. Bukan menyenangkan daging kita sesaat. Haleluya. Haleluya. Oke. Minggu lalu saya juga selain buah-buah roh ini ada nilai-nilai yang saya juga minggu lalu sempat share, tapi saya fokus di nilai kebenaran, the truth minggu lalu ya, yang ikuti yang khotbah saya. Makanya saya bicara soal light sedikit waktu itu. Apa light itu masih ingat? Love, grace, human, dan truth. Itu nilai-nilai values dari gereja lokal kita yang kita harus tahu. Harus kita tahu. Sering ditayangkan itu. Moto kita apa? Apa moto kita, Bu Mila? Gereja lokal kita. We help you to fulfill your destiny. Allah dia aja gak sempurna. Kembali kok seneng kali nyari kekurangan orang. Dia dipercaya menjadi pemimpin untuk membawa engkau kepada destiny yang Tuhan sudah pilih dia lewat pemimpin di pusat. Sambil dia terus berproses untuk menjadi ke arah kesempurnaan. Gitu loh cara pandangnya, dia aja gak bener kok jadi GKM. Ada yang begitu? Di sini gak ada, tapi mungkin di luar sana ada. Mencari kekurangan-kekurangan terus. Jangan ya Bapak dan Ibu, jangan pernah seperti itu. Budaya baru yang kita harus tanamkan adalah apa? Positive thinking itu loh. Jangan cari kekurangan orang. Ya, oke. Tanam nilai-nilai dan budaya kerajaan surga ini dimulai dari diri kita. Dari kita dulu. Ya. Tanam di rumah tangga kita, tanam di keluarga kita, tanam di anak-anak kita, tanam di anak-anak rohani kita juga. Supaya apa? Sehingga kita bisa menjadi berkat Bapak dan Ibu. Bukan hanya pribadi kita sendiri, tapi bisa juga menjadi berkat kepada orang lain. Bahkan itu bisa membawa orang kepada pertobatan di dalam Kristus. Amin. Budaya-budaya baru yang kita sudah hidupi, kita tanam, kita lakukan. Itu bisa membuat orang bertobat loh. Bisa. Walaupun kita belum ngomong firman ini, tapi dari buah-buah hidup kita, orang bisa bertobat menerima Kristus. Oke. Nah, Joy, next. Seorang warga kerajaan, enggak kelihatan ya, adalah pribadi yang mau cepat belajar. Dengar ini, berubah, bergerak dan maju, mengikuti rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Katakan mau belajar. Siapa yang suami istri duduk berdampingan? Sri, bilang sama Alit, mau belajar. Lihat dia. Alit bilang Sri, kamu juga. Pak Bagus dengan Ibu Ripka suami istri. Pak Bagus bilang, kita mau belajar. Bu Ripka, sama-sama. Suami istri, sama-sama mau belajar, jadi jangan saling menyalahkan. Ketika engkau mengucapkan janji nikah dalam apa? Susah dan senang, jangan senangnya aja, susahnya juga. Ya, sama-sama mau belajar, sama-sama mau dibaharui. Budaya-budaya kerajaan surga, nilai-nilai ini, terutama para imam di rumah tangga. Tanam ini kepada seisi rumahmu, tanam ini kepada seisi rumahmu. Anakmu meneladani engkau, istrimu meneladani engkau, para imam, tanggung jawabmu jauh lebih besar. Karena engkau teladan di rumah tanggamu. Amin. Para bapak-bapak,
Denny, ayah. Yo, tanam itu di soil nanti. Ya, amin. Perubahan dan kemajuan selalu membutuhkan komitmen dan kesabaran. Amin. Perubahan dan komitmen selalu membutuhkan komitmen dan kesabaran. Mau melayani, komitmen dengan Tuhan. Mau melayani, komitmen dengan Tuhan. Jangan Senin Kemis lagi semangat kasih mula-mula datang terus. Ketika ada benturan-benturan gesekan, pergi. Konsisten itu gak mudah. Masalahnya engkau mau apa tidak melewati proses itu. Kalau engkau mau, Tuhan berperkara dalam hidupmu. Kalau tidak, bukan Tuhan gak mau, perjalanannya panjang, muter-muter dulu. Lebih lama lagi. Yang harusnya sudah lulus 4 tahun, jadi 10 tahun. Kalau saya gak mau, capek. Rugi waktu, rugi uang. Benar? Belum plus stresnya. Jangan. Oke? Siapkan dirimu. Advising itu adalah proses kehidupan yang terjadi yang melibatkan tadi sustainability dan new culture, budaya yang baru Bapak dan Ibu. Tetapkan kalau kita mau berubah. Nilai-nilai budaya kerajaan surga inilah yang harus setelah tertanam di hidup kita, di keluarga kita, ini harus kita teruskan kepada generasi kita. Supaya apa? Supaya mentransformasi yang namanya budaya dunia. Ingat minggu lalu saya bilang anak-anakmu mau engkau yang tanamkan budaya-budaya nilai ini dengan nilai-nilai kerajaan surga atau dunia akan memuridkan dia. Pilihannya ada di pada kita. Jadi siapkan dirimu. Halo, kok bengong? Sepertinya saya harus masuk di grup mereka lagi ini. Ya. Mungkin mereka terlalu terpukau atau mengantuk, tidak jelas. 2 nilai dan advancing, Bapak dan Ibu. Yang pertama, sustainability. Kemampuan melakukan sesuatu dengan kualitas, kuantitas, jangka waktu yang lama. Budaya yang baru. Buah-buah roh. Nilai light itu, hidupi. Bukan hanya tahu, tetapi hidupi Bapak dan Ibu. Lakukan. Tanam ini di keluargamu. Saya di sini selalu tanamkan family. Karena semua dimulai dari keluarga. Anak-anakmu menjadi apa kelak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Itu dimulai dari sekarang cara kita mendidik mereka, termasuk anak-anak rohani. Mau cepat bertumbuh dan berkembang mereka, siapkan hati mereka untuk menjalani namanya proses kehidupan. Jangan terlalu dimanja, disayang dengan kasih benar. Tapi kadangkala seorang ayah perlu memainkan rotan untuk anaknya. Kadangkala pemimpin itu keras ya Des. Pastor kadang-kadang ngomongnya keras ya. Kepahitan? Tidak, puji Tuhan. Ya Hendy, tapi di balik pastor yang suka cengenges karena ngomongnya ngaco, dia mengasihi kamu. Ya Eli, kadang anak-anak suka ke rumah kami curhat, beberapa leader. Kami ajak bukan ngomong seperti guru murid, bukan. Kadang diajak waktu itu nguras ikan, ngobrol, ngerujak, hati ke hati. Kadang bikin kue ya ke rumah, ngobrol santai ya. Sederhana. Tapi itu orang tua. Kadang-kala pemimpin harus menegur kalau dia melihat anaknya mulai keluar dari poin yang sudah ditetapkan. Balik lagi nak. Kadang-kala kita membalut dengan kasih. Rangkul, kadang ngajak pergi. Sampai Bram bilang kalau diajak makan sama pastor hati-hati. Gak semua harus jadi GKM. Setiap anak sentuhannya beda. Cara saya menyentuh Keisha mungkin berbeda ketika saya berbicara dengan Vita. Cara saya bicara dengan Bu Ripka mungkin beda dengan Mila. Cara saya berbicara dengan Grace beda mungkin dengan Laura. Cara saya ngomong dengan Denny beda dengan saya bicara dengan Joy. Dengan Pastor Bayu beda lagi. Kenapa? Karena tiap-tiap pribadi itu unik.
Cara kami berbicara menangani pun berbeda. Respon anak-anak pun berbeda. Kalau saya dengan Mas Tri beda lagi bicaranya. Mas Tri ini pelit ngomong loh. Lebih bicara dengan bahasa simbol. Tetapi ini sudah berubah. Dari tahun berapa kita Mas? 2014, 2015 sudah bisa cakup tangan komentarnya. Budaya yang baru. Udah oke, sebenarnya beliau memang pendiam Bapak dan Ibu. Tapi yang sudah dekat, catat Mas Joy begini-begini Mas. Yang sudah dekat tahu betapa cerewet, tapi tidak cerewet bagaimana aja, tapi bisa diajak ngobrol. Dulu kan bikinnya susah sekali ya, Mas ini kok serius sekali. Tapi kalau orang sudah kenal, asik ternyata diajak sharing, tukar pikiran. Ya Pak Alfa, didikan itu perlu untuk memotivasi. Tugas kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin, bukan untuk kami, bukan. Tapi untuk kita semua, untuk kalian semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Di bulan Desember ini Tuhan. Dengan tema advancing. Kami mau bergerak maju Tuhan. Kami mau bergerak maju bersama Engkau. Mampukan saja kami untuk melakukan mulai dari hal-hal sederhana Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk menjagoan itu dengan penuh tanggung jawab. Berkesinambungan. Tekun, gigih. Bahkan sampai Tuhan panggil kami pulang. Engkau mendapati kami taat kepada firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Bahkan ketika ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dan bertobat. Mereka boleh melihat dari hidup kami mengucap syukur Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin masih harus diperbaiki dari diri kami. Tapi Roh Kudus kiranya Kau memampukan kami. Untuk mengubah pola pikir kami yang benar seperti yang Tuhan mau. Bukan yang kami mau. Buah-buah roh dan nilai-nilai light yang ditanam di gereja lokal kami. Kiranya benar-benar bukan hanya kami baca, bukan hanya kami pahami. Tapi kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami untuk menghidupi nilai-nilai ini secara benar Tuhan. Ampuni jika ada bagian-bagian kelemahan kami Tuhan. Tapi Engkau yang menyempurnakan Roh Kudus. Untuk budaya-budaya baru kerajaan surga ini, kiranya benar-benar tertanam dan kami hidupi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk pengertian firman-Mu. Hamba sangat terbatas, tetapi hamba memiliki Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas. Roh Kudus yang akan memampukan memberikan pengertian yang lebih lagi kepada anak-anak-Mu, kepada putra-putrimu di Rock Ubud ini, bahkan semua yang menonton, bahkan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami memberkati dan berdoa untuk anggur dan hosti yang ada di depan kami Tuhan. Inilah tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan diri. Amin. Mari kita persiapkan hosti dan anggur di tangan kita. Kita angkat hosti tangan kita. Ini tubuh-Mu Tuhan yang telah terpecah bagi kami. Yang telah menanggung segala dosa kami Tuhan di atas kayu salib. Di atasnya kami mengucap syukur Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi kami. Yang memampukan kami untuk menjalani etapa demi etapa perjalanan hidup kami bersama Tuhan. Christ is enough for me. Kristus Engkau satu-satunya dan cukup bagi kami di atas segalanya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, apakah engkau sungguh percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus.
Ini darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami, yang mengalirkan dan membuang semua yang najis dari hidup kami, yang membuang semua pikiran-pikiran kotor dalam diri kami, yang memberikan satu pengertian yang baru di dalam hidup kami, yaitu nilai-nilai dan budaya surga di dalam diri kami. Tubuh-Mu yang darah-Mu yang membersihkan segala yang kotor dari kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, apakah engkau sungguh percaya bahwa inilah darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Umat Tuhan, angkat tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Ketika firman disampaikan, ada pengertian yang baru ketika engkau pulang. Pulanglah dengan pengertian yang baru ini. Pulanglah dengan satu kemampuan ilahi, engkau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dengan level kualitas, kuantitas yang sama, dengan jangka waktu yang panjang, bahkan sampai finish well. Bahkan sampai ketika Tuhan memanggilmu pulang. Pulanglah dengan satu pengertian budaya kerajaan surga, buah-buah roh, light, nilai-nilai yang ditanam oleh gereja lokal itu benar-benar engkau pahami dan engkau hidupi, engkau jalankan, engkau lakukan dengan satu pengertian yang benar. Enggak ketika engkau pulang tidak sama ketika engkau datang. Bahkan engkau menjadi berkat di luar sana lewat hidupmu, lewat buah-buah hidupmu yang benar. Tanam pengertian ini di keluargamu, di rumah tanggamu. Para imam-imam, para suami-suami berfungsilah dengan benar dengan menerapkan nilai-nilai ini di rumah tanggamu. Jika ada hal yang masih kekurangan di hidupmu, minta ampun pada Tuhan, bertobat, perbaiki itu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian kata firman. Maka pulanglah dengan segala berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sudah menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Persembahan bisa dimasukkan di kotak belakang. Amin. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.